Bayangkan kamu masih 19 tahun, bercita-cita memperbaiki nasib keluarga, ingin menyelesaikan sekolah, ingin menjadi guru mengaji yang bisa menerangi hati anak-anak kampung. Namun dalam sekejap, mimpi itu diambil. Ayah terlilit utang, ibu menangis tiap malam, dan pintu rumah kami hampir disegel. Lalu ibuku mengucap kata yang memenggal dunia kecilku. Kau harus menikah dengan juragan sawah itu. Juragan yang usianya 76 tahun. Malam pertama bukan kebahagiaan, melainkan tangisan yang membuat seluruh tulang merinding. Ini awal kisahku. Namaku Aisyah. Umurku 19 tahun. Di desa kecil kami, pagi selalu dimulai oleh suara ayam berkokok dan desing angin yang membawa aroma tanah basah dan padi. Hidup kami sederhana. Ayah mengolah sawah, ibu menjual sayur di pasar. Aku membantu menimbang, mengayun lesung, membantu adik mengerjakan PR. Kami tidak miskin dalam makna tak punya makanan, tapi miskin dalam pilihan. Terutama ketika musim panen gagal dan utang menumpuk seperti semak. Beban pertama datang diam-diam. Satu persatu nota dari pengepul dan tukang pupuk bersarang di meja dapur. Ayah yang dulu selalu bernyanyi di pematang sawah kini duduk termangu, menatap hamparan padi yang kecoklatan. Malam-malam kami dipenuhi bisik-bisik tagihan. Suara ibuku yang biasanya lantang kini bergetar menanggung malu. Seorang petani tetangga pernah berbisik, "Kalau terus begini, rumahmu akan ikut sirna." Bisik itu seperti petir di telinga. Suatu malam, ketika angin membawa kabar hujan yang tak kunjung datang, ibu dan aku duduk berdua di beranda. Matanya memerah. Ia menghela napas panjang lalu menutup wajah. "Nak," katanya, suaranya serak. "Ada seseorang yang menawarkan solusi agar utang kita lunas." Jantungku berdetak lebih cepat. "Siapa, Bu? Siapa yang mau menolong kita?" Tanyaku dengan suara kecil. "Ia juragan sawah, Pak Samad." Ibu menjawab. "Dia kaya, banyak sawah dan kerbau. Katanya sanggup melunasi semua utang. Tapi ia punya satu permintaan." Kata-kata ibu berhenti. Aku mencabut napas. Ada rasa dingin menjalar dari ubun-ubunku ke ujung kaki. "Permintaan apa, Bu?" Ibu menatapku seperti orang yang menimbang batu. "Ia ingin kau jadi istrinya." Dunia berputar. Suara angin seolah berubah menjadi derit pintu yang menutup nasibku. "Apa? Ibu, tidak, tidak mungkin." Aku bangkit, hampir terjatuh dari bangku. Mulutku menggumam pertanyaan yang tak sempat terucap. Bagaimana mungkin? Aku masih muda, masih ingin belajar, masih ingin hidup yang biasa-biasa saja bersama keluarga. Ibu meraih tanganku dan menggenggam kuat. "Nak, jangan katakan itu jahat. Ibu tak ingin kau terluka. Ibu takut kita kehilangan rumah. Jika kita menolak, mereka bisa menyita semua. Aku tak ingin anak-anak kita terlunta-lunta. Maafkan ibu. Ini jalan yang tersisa." 24 jam setelah keputusan itu, rumah kami menjadi arena bisik. Tetangga datang, sebagian memberi nasihat, sebagian lagi menuding dengan mata. Mereka melihatku seperti barang yang dipertukarkan. Anak-anak di kampung menatapku dengan rasa ingin tahu. Beberapa yang lebih tua mengejek lembut. Suara yang paling mengiris adalah suara ayah. Matanya kosong ketika berkata, "Kita harus selamat, Nak." Akad nikah diselenggarakan seadanya di rumah. Penghulu membacakan lafaz. Para saksi mengucap, "Sah." Tangisku hampir menggema bersama kalimat itu. Saat suamiku, Juragan Samad, menaruh tangannya untuk ijab kabul,
Aku menatap wajahnya untuk pertama kali. Keriput, kulit yang menguning, sorot mata yang tajam. Tubuhnya kecil namun berdiri tegap seperti batang pohon tua yang enggan roboh. Malam pengantin di rumah besar juragan bukan pesta yang kubayangkan. Kamar pengantin berkubah sutra, lampu kristal tergantung, tapi di sudut hatiku ada jurang yang menganga. Aku duduk di tepi ranjang, jilbab menutupi rambut yang masih basah keringat kegugupan. Suara langkahnya berat ketika ia masuk. Bau kemenyan dan tanah basah menyertai. Ia duduk di kursi, menatapku lama dengan mata yang mengandung penyesalan dan rasa takut. Istriku, suaranya berat. Aku tahu ini bukan kehendakmu. Aku tidak butuh hal lain selain seorang yang mau mendoakan aku. Doa anak yang tulus itu lebih berharga dari segunung padi dan tumpukan emas. Aku takut aku sendiri. Di sisa umurnya, aku hanya ingin mendapatkan ampunan. Kalau kau mau, aku akan membuat hidupmu layak. Jika kau tidak mau, aku tak akan memaksamu. Ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuat aku terpecah. Antara kebencian karena merasa dijual dan rasa iba pada orang yang menyesal di usianya. Malam itu aku menangis sejadi-jadinya. Bukan hanya karena kehilangan masa muda, tapi juga karena melihat manusia yang rapuh di hadapanku. Hari-hari pertama di rumah juragan bukan cerita santai. Para pembantu menatapku setengah curiga. Tetangga berbisik soal harta. Beberapa pemilik warung menatapku seperti orang yang telah membuat kontrak dengan setan. Namun di sela-sela itu, ada juga momen-momen kecil yang menyentuh. Juragan yang pelan-pelan belajar menyiram tanaman di taman, yang kerap membelikan makanan untuk anak yatim, yang menundukkan kepala saat adzan berkumandang di teras. Tetapi ujian terbesar bukan dari suami, melainkan dari masyarakat dan batinku sendiri. Dalam mimpi aku membayangkan masa depan yang hangat, kenyataan menghantam dengan dingin. Di pasar, pedagang menggodaku. Istri juragan, boleh numpang beli garam? Sering kutemui ekspresi panggilan yang merendahkan. Dalam hatiku, terbakar rasa malu, marah, dan penyesalan. Tapi setiap kali aku sujud di malam hari, aku membaca doa-doa ibu yang dulu selalu mengajarkan. Ridha Allah terletak pada ridha orang tua. Ridha orang tua adalah jalan menuju ridhanya. Ayat-ayat kecil itu menguatkanku ketika dunia ingin membuatku lengah. Satu kejadian yang membekas. Suatu pagi aku menemukan buku harian tua di meja kerja juragan. Saku yang ia kira disembunyikan. Aku membaca baris-baris yang membuat lantai hatiku berguncang. Ia menuliskan tentang anak-anak yang pergi karena ambisi, tentang hutang batin yang tak terbayar, tentang penyesalan yang membuatnya menaruh harta sebagai penutup rasa bersalah. Tertulis juga harapan yang menyayat. Jika ada seorang istri yang mau mendoakan aku, itu sudah cukup. Air mataku mengalir. Namun tidak semua air mata karena kesedihan. Ada juga yang jatuh karena kepahitan yang berubah menjadi doa. Aku mulai memahami bahwa mungkin di balik keputusan yang kelihatan tak berperi kemanusiaan, ada rangkaian takdir yang hanya Allah tahu ujungnya. Ini bukan pembenaran atas jual beli manusia. Aku tegas menolak praktik itu, tetapi sebuah pengakuan bahwa kemiskinan dapat menekan nurani, dan kadang keputusan yang salah diambil karena keputusasaan. Sebelum part 1 ini berakhir, aku ingin menegaskan, aku tidak membenarkan jual beli manusia. Aku menyampaikan kisah ini sebagai cermin realitas yang pahit, bahwa kemiskinan dapat memaksa jalan yang tak beradab, dan bahwa seringkali perempuan menjadi pihak yang paling dirugikan. Namun aku juga ingin menekankan bahwa di tengah kesakitan, ada peluang untuk bertobat, berbuat baik, dan menemukan hikmah yang mungkin mengubah jalan hidup. Tuhan mendengar doa.
Malam itu aku bersujud lama, bukan sekadar memohon agar situasi berubah, tetapi agar hatiku dibentuk menjadi kuat, sabar, dan ikhlas, agar ketika ujian itu datang, aku mampu menjaga kehormatan diri, menegakkan iman, dan menjadi wasilah kebaikan, meski harus melalui jalan yang pahit. Malam itu tiba. Malam yang selama ini selalu kubayangkan sebagai malam penuh cinta, doa, dan senyum, berubah menjadi malam yang penuh getir. Aku duduk di kamar pengantin sederhana. Lampu minyak menggantung redup, menebarkan bayangan panjang di dinding bambu. Tubuhku gemetar. Mataku bengkak karena seharian menangis. Aku menunggu pintu itu terbuka dan juragan sawah, suamiku yang berusia 76 tahun, masuk dengan langkahnya yang berat. Detik-detik itu terasa seperti ribuan jarum menusuk dadaku. Nafasku sesak. Aku ingin lari. Aku ingin berteriak. Tapi kaki ini lumpuh. Mulut ini terkunci. Ya Allah, lirihku dalam hati. Jika memang ini jalan yang kau pilihkan, berikan aku kekuatan. Tiba-tiba pintu berderit pelan. Sosok itu masuk. Laki-laki tua dengan wajah penuh keriput, rambut putih tipis, dan sorot mata yang dingin. Aku menunduk, tak berani menatapnya. Jantungku berdebar kencang, seolah ingin meloncat keluar. Dia duduk di kursi kayu tua, meletakkan tongkatnya. Matanya menatapku lama. Mulai malam ini, kau adalah istriku, katanya datar, tanpa emosi. Aku ingin menjawab, tapi tenggorokanku kering. Kata-kata terkunci. Tanganku gemetar. Air mata jatuh, satu demi satu, membasahi kain kebaya putihku. Aku menahan napas, menahan jerit yang hampir pecah. Aku hanya bisa menunduk, meremas ujung kain, berharap semua ini hanya mimpi buruk. Tapi tidak, ini nyata. Aku benar-benar menjadi istri seorang lelaki tua demi utang ayahku. Ketika ia mendekat, langkahnya pelan tapi tegas. Tubuhku makin gemetar. Hatiku berteriak, aku masih muda, aku ingin belajar, aku ingin hidup. Mengapa semua ini terjadi padaku? Tiba-tiba, entah dari mana, aku teringat doa ibu di sore hari sebelum pernikahan. Nak, bersabarlah. Kadang hidup ini pahit. Tapi percayalah, Allah selalu punya rencana yang lebih indah di balik semuanya. Kata-kata itu seperti cahaya yang menyusup di tengah gelapnya hatiku. Aku menutup mata. Dalam hati aku membaca doa. Ya Allah, lindungi aku dari keburukan. Jika memang aku harus melalui ini, maka jadikan aku kuat. Jangan biarkan aku jatuh dalam dosa, meski keadaan menjerumuskan. Juragan sawah itu mendekat. Tangannya gemetar meraih bahuku. Aku menahan napas. Tapi kemudian, sesuatu yang tak terduga terjadi. Dia berhenti. Tatapannya berubah. Bukan lagi dingin, tapi ada keraguan di matanya. Kau menangis? Tanyanya pelan. Aku tak menjawab, hanya menunduk. Dia menarik napas panjang, lalu duduk kembali di kursinya. Anak muda, katanya lirih. Aku tahu kau tidak menginginkan ini. Aku pun sebenarnya tidak ingin menikah di usia tua seperti ini. Tapi hutang ayahmu dan tekanan keluarga membuat semua ini terjadi. Aku menatapnya, masih dengan air mata yang tak terbendung. Dalam hati, aku bingung. Haruskah aku membenci laki-laki tua ini? Atau justru memahami bahwa dia juga korban dari sistem yang keras? Malam itu, aku tidak disentuh. Malam itu, hanya air mata yang jadi saksi. Dan malam itu juga aku mulai belajar
bahwa terkadang musibah bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari sebuah ujian yang akan mendekatkan kita pada Allah. Aku berbaring, menatap langit-langit bambu yang retak. Aku tahu, esok hari akan lebih berat. Tapi aku juga tahu, Allah tidak akan meninggalkan hamba-Nya yang bersabar. Ya Allah, bisikku sebelum tertidur. Aku pasrah. Aku serahkan hidupku kepada MU. Jika ini adalah jalan yang Kau pilihkan, bimbinglah aku agar tetap dalam ridha MU. Malam itu aku tidur dengan hati remuk, tapi dengan doa yang tak pernah putus. Pagi pertama setelah malam penuh air mata itu terasa berat bagiku. Ketika ayam berkokok dan matahari perlahan naik di balik persawahan, aku duduk di tepi dipan kayu, memeluk lutut, dan menatap kosong ke lantai bambu. Rasanya aku ingin berlari, ingin pergi jauh. Tapi kemana? Aku sudah terikat. Namaku sudah menjadi nama istri dari seorang lelaki tua yang tak pernah aku cintai. Juragan sawah itu, suamiku, masuk dengan langkah pelan sambil membawa tongkat. Di tangannya ada sepiring nasi sederhana. Ia meletakkannya di meja kecil dekatku. Makanlah, kau butuh tenaga, ucapnya pelan. Aku terdiam. Hatiku campur aduk. Apakah aku harus membencinya? Atau apakah aku harus menerima bahwa ia juga manusia yang mungkin terluka oleh keadaan? Aku menatap wajahnya. Keriputnya bercerita tentang usia, tentang perjalanan panjang hidup. Aku sadar, mungkin hatinya juga tidak setenang yang ia tunjukkan. Hari-hari berikutnya kulalui dalam kebisuan. Aku membantu memasak, mencuci, menyapu rumah besar itu. Sementara ia, setiap pagi pergi ke sawah dengan para pekerjanya. Ia memang seorang juragan besar, punya banyak sawah, banyak orang bergantung padanya. Tapi meski harta melimpah, aku melihat ada sepi yang dalam di balik sorot matanya. Suatu sore, aku mendengar dia batuk keras di ruang tengah. Aku segera menghampiri. Tubuhnya gemetar, wajahnya pucat. Tanpa pikir panjang aku ambil air hangat dan duduk di sampingnya. "Pak, minumlah," ucapku lirih. Dia menatapku lama, lalu tersenyum samar. "Tak kusangka, kau yang terpaksa dinikahkan denganku, justru yang peduli padaku." Air mataku menetes. Aku tidak pernah memilih jalan ini, Pak. Tapi aku juga tidak bisa membiarkan diri tenggelam dalam benci. Islam mengajarkan, istri harus tetap menghormati suami, sekalipun keadaan pahit. Aku hanya ingin Allah ridha. Juragan sawah itu terdiam. Air matanya mengalir pelan, membasahi pipi keriputnya. Untuk pertama kalinya, aku melihat seorang laki-laki tua yang selama ini dingin, rapuh di hadapanku. Malam itu, kami duduk berdua di teras rumah. Bulan purnama bersinar terang, memantulkan cahaya di hamparan sawah. "Nak," katanya dengan suara serak, "aku menikahimu bukan untuk memuaskan nafsu. Aku menikahimu karena hutang ayahmu, dan aku tak kuasa menolak permintaan keluargamu. Tapi kini aku sadar, aku telah merampas kebahagiaanmu." Aku terdiam, air mata kembali mengalir. Ia melanjutkan, "Mulai malam ini, aku berjanji, aku tidak akan menyentuhmu tanpa izinmu. Aku ingin kau melihatku sebagai pelindung, bukan sebagai beban. Aku ingin menebus dosa-dosaku dengan cara menjaga dan mendidikmu." Hatiku tersentak. Kata-katanya membuat dadaku sesak. Mungkin inilah jawaban dari doa-doaku selama ini. Allah tidak membiarkanku sendirian. Allah justru menunjukkan bahwa bahkan dari pernikahan yang pahit, bisa lahir hikmah yang tak terduga.
Hari-hari berikutnya, hidupku berubah. Aku mulai melihat sisi lain dari lelaki tua itu. Ia rajin sholat malam, meski tubuhnya sering gemetar. Ia membaca Al-Quran dengan suara serak, penuh haru. Dan tanpa sadar, aku sering duduk di sampingnya, ikut mendengarkan, ikut belajar. Aku mulai merasa tenang. Dari lelaki tua itu aku belajar kesabaran, keteguhan, dan arti ikhlas. Aku sadar, mungkin inilah rencana Allah. Allah ingin aku belajar langsung dari orang yang hidupnya penuh luka, agar aku tidak mudah mengeluh. Namun, takdir berkata lain. Suatu malam, aku mendapati ia sujud lama sekali dalam syalatnya. Aku panggil, tak ada jawaban. Aku dekati, tubuhnya sudah terkulai. Air mataku pecah. Ia pergi, dalam keadaan sujud, menyerahkan diri sepenuhnya pada Allah. Aku menangis sejadi-jadinya. Lelaki yang awalnya kuanggap sebagai kutukan hidupku, ternyata menjadi jalan hidayah bagiku. Dari dia, aku belajar arti sabar, ikhlas, dan cinta yang sesungguhnya. Cinta bukan karena nafsu, tapi karena ingin bersama-sama menuju Allah. Aku berdiri di makamnya, di tepi sawah yang luas. "Terima kasih, Pak," bisikku. "Engkau bukan sekadar juragan sawah. Engkau guru kehidupan bagiku. Semoga Allah merahmatimu, dan semoga aku bisa meneruskan doa-doamu." Kisahku yang pahit kini menjadi cahaya. Aku mungkin dijual demi utang keluarga, tapi Allah membeli air mataku dengan hidayah yang begitu indah.